Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tatimmu as-salihat tatanazzalu al-barakati wa rahmah wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Al-Fatihatu lima ughliqa khatima lima sabaq wa nashrahaka bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa madrahil azim. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa in tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa dakhala jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Masyarakat muslimin, jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana pada malam hari ini alhamdulillah kita masih dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala satu kesempatan kesehatan lahir dan batin, sehingga masih dapat berkumpul, bertatap muka dan bermunajat dengan keluarga sahibul hajat yang telah mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini insyaallah akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan taslim tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah menyelamatkan kita manusia dari kejahilan menuju ke alam pengetahuan, dari kegelapan menuju alam terang benderang. Mudah-mudahan kita semua, khususnya yang hadir pada malam hari ini, akan memperoleh syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 5 perkara yang menjadi pesan agama dan menjadi pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan itu ditujukan kepada kita yang masih diberi Allah Subhanahu wa ta'ala waktu dan kesempatan. Selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, disitulah kita untuk berusaha semaksimal mungkin memperbaiki hidup ini, menatap hidup ini. Kenapa harus hidup ini ditata? Kenapa hidup ini diperbaiki? Karena penyesalan itu tidak ada seorang pun manusia yang akan ingin kembali lagi setelah dia akan pulang ke rahmat Allah. Saya banyak membaca beberapa kitab dan beberapa kisah di dalamnya. Kadang saya begini Bapak Ibu hadir, setelah mempelajari kitab itu, saya merenung, kenapa sih manusia ini semumpun diberi waktu dan kesempatan di dunia kurang kesadaran. Nanti ketika ia masuk ke kubur, lagi-lagi ketika dia di padang mahsyar,
Apalagi ketika dia sudah dalam kubangan api neraka, baru dia menyesal. Lalu dia memanggil Allah, mau ingin kembali ke dunia. Dia mau ingin pertolongan, memohon syafaat baginda Nabi Muhammad SAW untuk memperoleh syafaat. Cuman alhamdulillah umat Islam selama hidupnya, walaupun hanya satu kali ibu ucapkan kalimat syahadat, insya Allah tidak kekal di neraka ibu. Walaupun cuma satu kali seumur hidup, kalau bukan karena disebab kawin tidak ucap kalimat syahadat, insya Allah tidak kekal. Karena dalam Al-Quran itu ada klasifikasi. Ada yang disebut ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka akan masuk ke dalam neraka kekal. Ada khalidun di situ ibu. Tapi ayat itu tidak ada kalimat abadan di akhirnya. Tapi ketika ayat itu mengatakan kepada orang-orang kafir, innalladzina kafaru faulaika ashabun nari hum fiha khaliduna abada. Ada tersambung abadan di akhir ayat. Orang-orang kafir akan dimasukkan ke neraka dan mereka kekal selama-lamanya. Kalau selama-lamanya tidak ada harapan akan dikeluarkan dari neraka. Tapi alhamdulillah umat Islam insya Allah kita termasuk masyarakat Lobu, masyarakat sekitarnya mudah-mudahan masuk neraka tapi tidak selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu hadirin boleh masuk neraka, tapi persoalannya ini ibarat baju. Kalau baju kotor, jelas Bapak Ibu hadirin dibersihkan dulu, cuci, sikat, gitu Bu ya. Dibersihkan, dicuci, disikat. Setelah disikat dijemur. Setelah dijemur, keluarkan setrika. Nanti sudah tersetrika bagus, oh sudah rapi, baru masukkan ke lemari. Gagakkan dilihat, pasang di hanger, karena sudah rapi. Begitu kita orang insya Allah. Dilapor dulu Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada Bapak Ibu hadirin 70.000 para sahabat baginda Nabi gairul hisab. Tanpa ada hisab lagi, tidak mentasingkan di neraka tidak. Yang ini yang susah. Ustadz, kalau boleh amalannya boleh dikasih, ada. Pertama Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selama hidup la tusyriku bihi syai'an. Itu pertama. Jangan sekali-kali kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau mau ingin selamat gairul hisab ini. Kita yakin percaya bahwa Allah sebagaimana yang Ustazah sampaikan dalam Al-Quran, tabarakal biyadihil mulk, maha suci Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di tangannya kekuasaan. Di tangan Allah itu kekuasaan. Biadil khalq wa huwa ala kulli syai'in. Kalimat ini dikukuhkan dengan kalimat berikutnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha perkasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu hadirin, yang pertama la tusyrik bihi syai'. Jangan sekali-kali mempersekutukan Allah. Bagaimana mempersekutukan Allah itu Ustaz? Bukan hanya saja nanti menyembah matahari mempersekutukan Allah, bukan. Bukan saja hanya menyembah berhala, bukan. Termasuk Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Orang yang menyembah dirinya sendiri mempersekutukan Allah itu namanya. Ustadz, bagaimana cara menyembah diri sendiri ini? Tahu rahasianya? Orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya termasuk syirik kecil. Karena nafsunya selalu dia ikuti. Yang diikuti itu Bapak Ibu hadirin dalam rahasia ilmu tasawuf, ini yang namanya hati, bukan nafsu. Kan saya pernah sampaikan Bapak Ibu hadirin ya, Allah itu kan sebelum menciptakan manusia 500.000 tahun sebelum penciptaan manusia, dua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama akal, kemudian yang kedua nafsu. Begitu akal diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah Allah memanggil akal? Ya akal, menghadap kepadaku engkau. Ketika ditanya kepada akal, wahai akal, siapakah aku dan siapakah engkau? Langsung menjawab ini akal Bapak Ibu hadir. Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hamba. Cepat sekali jawabannya. Mengaku bahwa dia hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi gilirannya si nafsu Bapak Ibu hadirin dipanggil menghadap. Wahai nafsu, menghadap ke sini. Ditanya, nafsu, siapa Tuhanmu dan siapa aku dan siapa engkau? Apa jawaban nafsu? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Sombong Pak. Ketika nafsu ditanya siapa engkau dan siapa aku, nafsu menjawab, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Amat sombongnya nafsu ini. Jadi kalau ada Bapak Ibu hadirin yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak peduli dengan panggilan Allah itu orang sombong namanya. Tapi tidak ada di sini yang begitu. Saya tahu persis. Bapak Ibu hadirin dilempar ke api neraka 1000 tahun namanya. Dilebur, disiksa, dibakar si nafsu ini, tidak kapok juga. Diangkat kembali, ditanya lagi, hei nafsu, siapa aku, siapa engkau? Jawabannya tetap sama seperti yang pertama. Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Dilempar lagi ke neraka 1000 tahun lagi. Sudah berapa hari? Sudah 2000 tahun direndam Bapak Ibu hadirin di dalam api neraka ini si nafsu. Kemudian diangkat kembali, ditanya, wahai nafsu, siapa aku dan siapa engkau? Apa jawabannya? Aku adalah aku, engkau adalah engkau. Amat sombongnya si nafsu ini luar biasa. Coba lihat itu Pak Bu, di dalam diri kita nafsu ini yang merusak tatanan kehidupan manusia. Nafsu, walaupun akal sudah tahu pasti menentukan sesuatu yang baik, tapi kendala si nafsu ini yang selalu mempengaruhi. Karena memang dia begitu sifatnya. Tapi ada sebentar klasifikasinya. Begitu diangkat, ditanya. Ketika kalinya dilemparkan, kalau 2 kali dilemparkan selama 2000 tahun Bapak Ibu hadirin, itu hanya dilebur, dibakar, disiksa dalam neraka. Tapi masih diberikan makanan dan minuman. Tapi nanti ketiga kalinya dimasukkan, dilebur, dibakar, disiksa, dan tidak diberikan makan dan minuman. Nanti 3 kali baru dia kapok, bertobat, karena tidak dikasih makan dan tidak kasih minum. Tersiksa tapi tidak diberikan minuman dan tidak diberikan makanan. Baru itu dia mengaku, aku adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Nah itu Bapak Ibu hadirin syariat turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, diwajibkan setiap orang yang beriman berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena tidak makan dan tidak minum. Untuk apa? Mencegah si nafsu itu.
Oleh karena itu orang yang selalu rutin berpuasa baik di bulan suci Ramadan ataupun di luar bulan suci Ramadan, minimal Senin Kamis, insya Allah hatinya, nafsunya akan selalu terpelihara. Nafsu jangan dibunuh Bapak Ibu hadirin. Kalau ada orang mau membunuh nafsu, bunuh diri namanya. Kafir itu. Tidak mau singgah sedikit bau surga pun orang yang membunuh diri tidak akan dia tidak bisa mencium harumnya daripada surga. Kalau orang yang membunuh diri. Tapi nafsu itu Bapak Ibu hadirin harus hanya dibina, bukan dibunuh. Itu caranya. Bagaimana cara membinanya? Yang pertama, hadapkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Ikutilah dia dengan syariat agama. Bungkus dia dengan syariat agama Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu ini ada beberapa pembagiannya. Ini kalau berbicara nafsu. Yang pertama nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini tidak boleh orang tersinggung sedikit. Berani hatinya tersinggung, perasaan amarahnya muncul. Tidak boleh sedikit. Barangkali apa yang dia miliki diambil orang, muncul amarahnya, naik emosinya, akhirnya jadi darah tinggi. Orang darah tinggi itu cuma dua itu. Kalau tidak naik badannya, kurus badannya. Orang darah tinggi. Karena sakit hati terus. Gara-gara siapa? Gara-gara si amarah. Ini yang membinasakan kita Bapak Ibu hadirin. Sifat yang satu ini insya Allah bisa kita keluarkan. Karena inilah menghambat perjalanan kita menghadapi sakaratul maut. Itu pertama. Mau ingin jadi gairul hisab, la tusyrik billah. Jangan kalian ikuti nafsu. Karena itu akan membawamu kepada kesyirikan. Yang kedua Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syirik bukan berarti nanti menyembah berhala baru dikatakan syirik, bukan. Termasuk percaya kepada dukun itu syirik namanya. Ada orang yang percaya kepada benda keramat. Ada begitu Pak di sini. Ada orang percaya dengan kuburan. Katanya kuburan itu bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Dia berziarah di sana meminta orang yang dalam kubur. Hai Tuhan di dalam kubur, berikanlah aku emas 1 kilo. Pak Bu, itu namanya syirik. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan cara seperti itu, percaya kepada dukun dan percaya kepada orang dalam kuburan yang memberikan sesuatu manfaat bagi dirinya, maka 40 rakaat sholatnya akan ditolak, tidak diterima. Kalau orang yang mempersekutukan, itu perbuatan siapa? Itu yang namanya nafsu bisu'i. Pekerjaan nafsu bisu, nafsu yang sangat jahat. Pekerjaannya itu hanya mabuk-mabukan. Pekerjaannya itu hanya yakin dan percaya kepada dukun-dukun. Kekuatan orang yang memiliki ilmu dukun itu sendiri. Tapi tidak ada di sini. Apalagi orang yang pamawi-mawi, membalia yang hilang-hilang, benda-benda yang hilang. Dia dipercayakan yang begitu. Pak Bu, tolong dijauhi hal seperti itu. Akan membuat siksa kita pada sakaratul maut. Padahal kita selalu meminta kepada Allah agar supaya pada akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah. Tapi bagaimana kita percaya kepada dukun? Perbuatan siapa? Nafsu bisuri. Lalu ada Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia beriman, pada pagi hari dia beriman, sore hari dia kafir.
Ini perbuatan siapa? Ini yang disebut dengan perbuatan nafsul lawamah. Sifat lawamah ini mondar-mandir Bapak Ibu hadirin. Kadang dia beriman, kadang dia kafir. Pada hari ini dia percaya kepada Allah, di sisi yang lain dia yakin lagi dengan benda-benda yang lain. Ada kekuatan yang lain, Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal segala apa yang kita miliki Bapak Ibu hadirin itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Allah memiliki al-mulk, kerajaan yang tertinggi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu rahasia. Mudah-mudahan kalau kita amalkan, insya Allah segala permintaan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana rahasianya Ustaz? Pada saat kita sholat